Halo sahabat PPG, selamat datang di video pembelajaran berdiferensiasi. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Nenti Siditonga, Syahir Sastri Habibi, Yanti Harahap, dan Teddy Sianturi. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Nah, bagi sahabat PPG yang belum tahu apa-apa saja aspek pembelajaran berdiferensiasi, yuk simak video ini sampai selesai ya. Nah, sahabat PPG, tahukah kamu bahwa aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi terdiri dari 4 aspek. Aspek yang pertama adalah aspek konten, yang kedua adalah aspek proses, yang ketiga adalah aspek produk, dan yang terakhir adalah aspek lingkungan. Nah, aspek pertama adalah aspek konten. Aspek ini merujuk pada apa yang diajarkan dan sumber atau materi yang digunakan oleh siswa untuk mempelajari konsep. Dalam diferensiasi konten, guru memberikan materi pelajaran yang disesuaikan dengan kemampuan minat dan kebutuhan belajar siswa. Ingat ya sahabat PPG, harus sesuai. Nah, berikut ini adalah contoh dari diferensiasi konten berdasarkan tingkat kesiapan siswa. Perhatikan dengan baik ya. Untuk aspek yang kedua adalah aspek proses. Aspek ini mengacu pada cara siswa mempelajari materi. Diferensiasi pada aspek ini melibatkan variasi dalam strategi dan metode pembelajaran yang digunakan. Beberapa siswa mungkin lebih memahami melalui kerja kelompok, diskusi, atau proyek. Sementara yang lain lebih baik dengan tugas individu atau pembelajaran mandiri. Ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap siswa dapat mengakses dan memahami materi dengan cara yang paling sesuai dengan gaya belajarnya. Untuk lebih memahami aspek proses dalam pembelajaran berdiferensiasi, sahabat PPG bisa lihat contoh berikut ini. Selanjutnya adalah aspek yang ketiga, aspek produk. Aspek ini mengacu pada hasil ataupun output yang diharapkan dari siswa sebagai bentuk evaluasi atau pembuktian pemahaman mereka terhadap materi yang dipelajari, yang dibuatnya beragam sesuai dengan kemampuan minat dan gaya belajar, namun masih tetap mengacu pada tujuan pembelajaran yang sama. Untuk lebih memahami mengenai aspek produk dalam pembelajaran berdiferensiasi, sahabat PPG bisa melihat contoh berikut ini. Perhatikan dengan baik ya. Nah, sahabat PPG, untuk aspek yang terakhir adalah aspek lingkungan. Lingkungan belajar mencakup kondisi fisik dan psikologis di mana proses belajar terjadi. Lingkungan dapat didiferensiasikan untuk menciptakan suasana yang mendukung gaya belajar siswa yang berbeda. Nah, sama seperti ketiga aspek sebelumnya, untuk memahami pengertian dan konsep dari aspek lingkungan, sahabat PPG bisa melihat dan memperhatikan contoh berikut ini ya. Nah, sahabat PPG sudah mendengarkan mengenai penjelasan aspek-aspek pembelajaran berdiferensiasi. Gimana nih? Apakah sahabat PPG sudah mengetahui dan bisa merealisasikan pembelajaran berdiferensiasi di kelas nantinya? Dengan demikian, pembelajaran berdiferensiasi bukan hanya sekadar tren, melainkan sebuah kebutuhan untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan setiap siswa. Dengan mengakomodasi perbedaan gaya belajar, minat, dan kemampuan, kita sebagai guru maupun calon guru membuka pintu bagi setiap siswa untuk mencapai potensi maksimalnya. Mari bersama-sama menciptakan kelas yang lebih relevan, menarik, dan bermakna bagi setiap siswa. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya.